sini ingin saya prediksi tentang Lucky Hakim, di mana dia mengundurkan sebagai wakil dari Bupati Indramayu. Mengapa sampai seperti itu? Sebenarnya dia sudah cerita panjang lebar di media sosial terkait apa saja yang membuat dia menjadi mengundurkan diri. Kalau saya lihat dari aura dari Lucky Hakim dan Ibu Bupati, memang auranya ini tidak ada kecocokan. Dari energi yang terpancar dari wajahnya, dua orang ini memang sangat sulit untuk berjalan berirama. Dari situlah mungkin ada gesekan-gesekan karena memang karakternya nggak bisa disatukan. Ibaratnya seperti ini ya, yang satunya gerak cepat, yang satunya banyak sekali pertimbangan. Jadinya kurang bisa mengikuti gerak cepat ini. Kalau menurut saya seperti itu, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu dikarenakan memang berawal dari ketidakcocokan yang dikarenakan memang karakternya ini berbeda. Kalau diharap harus mengerti begini begitu, tentunya juga sulit karena bawaan orang ini beda-beda ya teman-teman. Makanya di sini ingin saya prediksi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi yang terjadi di kepemimpinan Indramayu ini. Bagaimanakah kondisinya hubungan Lucky Hakim dengan Ibu Bupati Indramayu kala itu sebelum terjadinya pengunduran diri? Bagaimanakah hubungan Lucky Hakim dan Ibu Bupati kala itu? Seperti apakah hubungannya? Ada simbol fight, keyakinan. Selanjutnya ada simbol fight. Ini awal-awal dia menjalin kerjasama, yakin dalam hubungan kerjasama sebagai Ibu Bupati dan Wakil Bupati, dikarenakan mereka kan saat itu mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dan nggak bisa dipungkiri nama Lucky Hakim ini sudah sangat terkenal dan sehingga bisa meningkatkan pamor atau memiliki nilai jual untuk bisa dicoblos oleh masyarakat Indramayu. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan mereka berdua? Ada perluasan di sini atau perpindahan, ada balance. Tapi di bawah ini ada orang-orang yang cemberut, yang bisa diartikan awalnya mereka hubungannya baik-baik saja. Tapi ketika sudah menjabat, mulailah ada masalah-masalah yang muncul. Ada gesekan-gesekan dalam hubungan mereka berdua. Di sini ada perluasan terkait dengan keseimbangan kesetaraan antara Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, kreasi. Ada usaha-usaha. Usaha untuk apakah ini? Usaha untuk servis. Nah, di sini sebagai pejabat publik memang tugasnya adalah sebagai pelayan masyarakat. Ya. Jadi teman-teman, dari 6 kartu ini bisa saya simpulkan, ini masih permukaan saja ya, bahwa setelah adanya mereka terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, mulai ada gesekan, mulai ada ketidakseimbangan di dalam menjalankan tugasnya. Disinilah ada yang merasa tersisihkan, karena di sini seharusnya ada simbol kesetaraan, keseimbangan, tapi juga nggak bisa dipungkiri ya, namanya bupati lebih dominan daripada wakil bupati. Dan di sini juga ada usaha-usaha untuk bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Kemudian apa yang terjadi? Impartiality. Ada 2 kartu yang simbolnya ini hampir sama. Bisa dikatakan keseimbangan, kesetaraan, keadilan. Yang artinya ada yang merasa tersisihkan, merasa tidak dihargai dan merasa tidak diberi kesempatan untuk bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Di sini servis, kreasi. Ya. Padahal berusaha ingin bisa dekat dengan rakyat, berusaha ingin bisa melayani rakyatnya dengan baik. Disinilah ada merasa tidak diberi kesempatan untuk itu. Dan juga ada impartiality, tidak ada keseimbangan di sini di dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan yang lainnya ya.
Selanjutnya ada kejadian apa lagi di dalam hubungan mereka berdua. Saya ambil 3 kartu lagi, nanti akan saya gali sekiranya yang perlu digali ya. Selanjutnya ada kondisi apa lagi yang terjadi dalam hubungan mereka berdua. Ada simbol gosip. Jadi bahan pembicaraan selanjutnya terkait dengan kebijaksanaannya dan salah penerimaan. Nah, disinilah. Jadi teman-teman, permasalahan ini sebenarnya satu, karakter yang berbeda jauh. Yang satunya ingin gerak cepat jebret, yang satunya selalu banyak pertimbangan sehingga tidak bisa mengimbangi gerak cepat seseorang tersebut. Nah, kemudian ada salah penerimaan, juga ada kebijaksanaan yang pada akhirnya membuat orang ini merasa tidak ada kesetaraan, tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan yang didapat saat dia menjabat. Kesetaraan di sini bisa dikatakan di mana dia sebagai pejabat publik ada keinginan untuk melayani masyarakat. Namun kayaknya kondisi tersebut tidak bisa tercapai dikarenakan itu tadi. Tidak ada keseimbangan di dalam hubungan bupati dan wakil bupati. Dan kebijaksanaan yang sudah dilakukan terhadapnya pada akhirnya membuat adanya salah terima dan menjadi bahan pembicaraan, jadi gosip saat ini. Intinya di situ ya, intinya karakter yang tidak bisa berjalan seiringan dan dipaksakan untuk bisa menjadi bupati dan wakil bupati yang pada akhirnya juga dalam menjabat ada gesekan-gesekan yang sangat-sangat kentara sekali. Makanya di sini ada yang mengundurkan diri karena merasa tidak bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Seperti yang dia bilang, dia tidak bisa memenuhi janjinya saat kampanye dan lain sebagainya. Seperti itu ya, karena dia nggak bisa melayani masyarakat dengan baik, juga merasa ada kondisi tersisihkan. Di selanjutnya akan saya prediksi untuk mendalami kartu asas dan salah penerimaan. Salah terima di sini ya. Salah terima terkait dari apa yang sudah terjadi yang pada akhirnya meluas dan tidak ada keharmonisan hubungan antara bupati dan wakil bupati. Apa yang sudah dilakukan sehingga ada salah terima di sini. Saya ambil 5 kartu. Ada simbol seseorang yang menghitung koin ya, seseorang yang menghitung koin. Kemudian tapi orang ini dalam penjara, kayaknya seseorang yang menghitung koin tapi orang ini di dalam penjara. Selanjutnya salah terima dalam hal apa? Di sini ada hubungan 2 orang, laki dan perempuan. Di depannya, di tengah-tengah mereka ada simbol sungai dan ada simbol pedang. Sudah ada ketidakcocokan. Selanjutnya ada kekhawatiran, ketakutan. Selanjutnya di sini ada bulan, bintang, yang artinya ada kondisi di mana ragu-ragu, di mana was-was, tapi ada juga kondisi di mana dia harus mengemban tugas dan lain sebagainya, berkecamuk menjadi satu. Selanjutnya ada simbol seorang bangsawan dan seorang putri di sini ya. Hubungan. Di sini terlihat sekali kekhawatiran, ketakutan yang selalu menghantui Lucky Hakim ya. Ada simbol seseorang yang ditakuti hantu ini, yang ibaratnya ada pikiran-pikiran yang menghantui dirinya terkait dengan materi yang sudah didapat, tunjangan makan dan lain sebagainya yang begitu besar menurutnya, dan dia tidak mau makan gaji buta. Di sini kartunya juga keluar seseorang menghitung uang yang banyak, terus di depannya ini ada peti-peti materi, tapi dia terpenjara, yang artinya dia mendapatkan fasilitas tapi pikirannya terpenjara oleh kekhawatiran, ketakutan yang dia rasakan. Nah, ini
persis apa yang dirasakan Luki Hakim. Ada fasilitas yang didapat, tapi dia dalam penjara. Yang artinya ada dia mendapatkan sesuatu, tapi pikirannya ada ketakutan, karena di sini juga ada simbol seseorang wanita lari ketakutan di sebuah makam, ya. Kemudian di sini hubungan dengan Ibu Bupati tidak ada hubungan yang harmonis di sini saat ini, ya. Ada sungai, kemudian ada pedang di antara laki dan perempuan. Hubungannya kurang harmonis. Mungkin selama ini sebelum Luki Hakim mengundurkan diri tidak diekspos di publik, tapi mereka diam-diam memang sudah nggak harmonis. Kartunya keluar di sini, ya, sangat tidak harmonis. Maunya berantem, maunya perang terus, maunya beda pendapat dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Adanya beda pendapat, adanya beda pemikiran, beda langkah dan lain sebagainya di dalam perjalanan tugas mereka. Disinilah pada akhirnya Luki Hakim ada simbol memikirkan kembali apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Dia berpikir, ada simbol bulan, matahari, dan bintang. Bintang dikatakan ibaratnya dia sedang mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat, karir yang meningkat. Bulan ibaratnya dia memiliki kekhawatiran, was-was apa yang sudah dirasakan. Makanya di sini pada akhirnya ada simbol dua orang, satunya bersimpu yang bisa diartikan pada akhirnya menyerahkan diri atau mengundurkan diri karena memang sudah khawatir atau sudah merasa nggak nyaman sebagai bupati, sebagai wakil bupati. Dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa, tapi dia tidak bisa melayani masyarakat atau tidak bisa melaksanakan atau memenuhi janji-janjinya saat kampanye. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pada dasarnya karena karakter yang berbeda yang terjadi di antara mereka berdua menjadi kurang harmonis. Satunya ingin berpikir cepat, yang satunya selalu mempertimbangkan baik-baik karena kehati-hatiannya sehingga tidak bisa mengikuti gerak langkah yang berpikir cepat ini tadi. Dan disinilah mulai ada perluasan masalah, ya, ada ketimpangan di dalam kebijaksanaan atau di dalam cara kerja mereka berdua yang pada akhirnya terjadilah masalah-masalah semakin hari semakin memuncak. Ditambah lagi yaitu tadi ada kondisi dua orang bersih tegang. Gak bisa dipungkiri, dari kartu ini sudah kebaca, dari wajah juga sudah kebaca bahwa mereka berdua memang kurang harmonis ya, kurang harmonis sekali. Ada sungai mengalir yang artinya proses perjalanan hidup, tapi dalam proses perjalanan tadi ada pedang di tengah-tengah, ada sesuatu yang menggunus di tengah-tengah sebagai pembatas antara bupati dan wakil bupati, dikarenakan memang beda pendapat, beda karakter, beda pandangan dan lain